Jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir, di mata kuliah pemrograman web STT terbagi dari fikih program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran pemrograman hari ini atau kali ini kita akan masuk ke materi untuk memahami HTML form ya. Ini bagian dari yang penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web ya, terkait interaksi antara user dengan aplikasi. Form adalah suatu dokumen bagian dari dokumen HTML yang berfungsi untuk interaksi antar pengguna ya, antar user, sehingga memungkinkan user mengirim atau memasukkan data ke server untuk dilakukan proses. Jadi contohnya gambar seperti ini ya, ada form registrasi. Situ ada first name, last name, email, password, dan confirm password. Nah, ketika ingin registrasi, kita diminta untuk mengisi form ini. Nah, di sinilah fungsi form itu ya, dengan menangkap capture data yang diisi oleh user, kemudian dikirim ya. Cara kirimnya dengan menekan tombol button submit, contohnya register now. Dia akan dikirim ke sisi server untuk diproses, dilakukan proses. Ya, di sisi server berarti bahasa pemrograman server side, contohnya adalah PHP atau Java atau C# atau Python gitu, atau Ruby dan seterusnya, bahasa pemrograman di sisi server. Nah, demikian juga contohnya ini login ya, login ada login, username, password. Nah, ketika kita memasukkan username dan password akan dikirim ke server. Kemudian di server akan dilakukan pengolahan, mencari data apakah username dan passwordnya sudah ada di dalam database-nya aplikasi. Nah, jika ada maka nanti akan dihantarkan ke halaman depan. Jika tidak ada akan dimunculkan info username dan password salah. Dan yang gak kalah penting adalah validasi data ya. Validasi data artinya adalah data yang diinputkan benar. Contohnya di sini adalah email. Email yang diinputkan benar adalah format email. Nah, aplikasi yang baik adalah mengecek dulu di sisi kliennya, di sisi lokal sini atau di HTML-nya dicek dulu apakah benar format emailnya. Jika benar, udah langsung bisa dikirim atau udah valid gitu ya. Demikian juga yang login, sudah benarkah username dan passwordnya juga sudah benar ya. Password juga bisa dicek, misalkan passwordnya sudah mengikuti standar dengan dengan format yang benar. Misalkan ada format mengandung format karakter, angka, huruf besar dan seterusnya, nanti bisa dicek juga di sini ya. Nah, aplikasi yang baik atau HTML5 nanti sudah mensupport validasi di tingkat lokal atau di klien ya. Jadi tidak lagi dilakukan di sisi server. Di sisi server hanya mengecek misalkan keberadaannya di sistem database dan seterusnya ya. Oke, itu sedikit informasi. Jadi form berfungsi untuk interaksi pengguna atau user yang memungkinkan mengirim data ya dari komputer lokal yang di-entry oleh user ke server untuk diproses. Nah, format sintaks dari form ini seperti ini, ada form buka ya, form tutup. Nah, nanti ada action, atribut action di sini berisi file yang akan file ya, yang akan memproses ya, server side alamatnya ya, yang akan memproses form. Kemudian metode juga ada get dan push ya. Kalau push biasanya untuk data-data yang sifatnya rahasia, kalau get biasanya untuk pencarian data. Oke. Nah, di sini ada action, ada metode gitu ya, ada target juga untuk menandakan nanti ketika disubmit diarahkan ke window apa ya, windownya mana gitu ya. Bisa nanti nilainya blank, save, parent dan seterusnya. Kemudian juga khusus untuk upload file, jadi form yang untuk upload file maka ada bagian harus ditambahkan, yaitu encrypt type. Nah, multipart form data, nah ditambahkan aja situ bagiannya adalah encrypt type sama dengan multipart form data. Nah, nanti ketika akan mengupload file binary ke dalam yang ada dalam form seperti image atau dokumen dan seterusnya. Oke. Elemen-elemen HTML apa aja sih ya? Yang dasar sih ini ya, data dasar ini ada input. Nah, ini ada label, nah select,
text area, button, set, legend. Nah ini atribut atau elemen-elemen yang bisa ada. Elemennya ini bisa berupa komponen form juga untuk mempercantik form tampilannya gitu ya. Contohnya elemen yang form adalah input, misalkan select, text area itu button ya. Yang elemen yang untuk mencantik tampilan contohnya label, ada juga field set, ada lagi legend dan seterusnya di sini ya. Ini contoh form gitu ya. Contohnya di sini sudah ada ini input type-nya pilihan gender ya. Ini adalah radio ya. Kemudian ada first name, last name, nah ini teks semua. Di sini tuh ada checkbox ini. Ya. Oke. Nah, saya berikutnya. Nah, ini elemen form yang paling banyak sebenarnya input. Input itu bisa ada button ya, ada checkbox ya. Ada checkbox ini berarti checklist tadi ya. Contoh checkbox ini contoh ini SMS atau apa ya. Ini checkbox gitu ya. Kemudian ada color itu color picker. Nah, ini nanti di HTML5 sudah ada ya. Nah, kemudian ada apa lagi di sini ya? Ada email, file, hidden itu tidak dimunculkan di formnya tapi dikirim. Nah, ini ada password ya, berarti nanti tidak dimunculkan ketikan yang akan diketik oleh user dalam teks inputnya. Ada radio itu pilihan ya, pilihan wajib ya, contohnya jenis kelamin itu radio. Kalau hobi berarti checkbox, artinya kalau checkbox ini bisa dipilih lebih dari satu atau tidak diisi sama sekali. Tapi kalau radio button itu harus pilih satu ya, contohnya tadi jenis kelamin laki-laki, perempuan, contohnya seperti itu. Nah ini ada komponen lain-lainnya gitu ya, ada teks yang biasa nggak ada URL dan seterusnya, nanti mungkin beberapa akan diberi contoh gitu ya. Ini contoh elemen form input lengkapnya seperti ini. Form action, nah ini kebetulan berarti di sini ekstensinya .php, berarti form ini akan diproses ke suatu file PHP nantinya ya. Metodenya post ya, berarti data yang ditampilkan tidak akan dimunculkan di dalam URL-nya ya. Nah, di sini ada field set. Nah ini buat mempercantik aja biar dibuat bentuk kotak seperti ini. Field set ya. Field set, nah kasih styling CSS sedikit ya, background color yellow contohnya di sini. Kemudian ada legend ini berarti judul yang pojok kiri ini. Nah, dengan juga bisa di styling juga, misalkan ingin di pojok kanan atau di tengah itu bisa di style ya. Nah kemudian pakai komponen div ya. Div ini ada komponen label dan div lagi nanti nama gitu ya. Untuk tampilan di sini div buka, div tutup, kemudian ada div lagi jenis kelamin. Nah ini radio button ya. Nah yang tidak oleh penting dalam elemen form adalah name. Name itu penting sekali ya. Name ya. Name ini adalah variabel yang akan dikirim ke server untuk diproses ya. Tentu saja ada value-nya dia. Nah, value itu nanti yang diisikan oleh user, misalkan nama lengkap Budi, maka ada variabel name, nama yang dikirimkan ke server berisi Budi ya, text string berisi Budi, nanti akan ditangkap di sisi server untuk diolah. Nah ini name, jangan lupa ya, name itu wajib diisi nanti. Nah ini kalau pilihan radio button, kalau name-nya berarti sama nih ya, laki-laki perempuan. Nah ini name ya, jangan lupa ya, selalu ada name. Dan name aturannya adalah tidak boleh ada spasi karena variabel nanti ya, jadi dia satu kata, kalau dua kata berarti gunakan garis bawah, misalkan alamat underscore rumah contohnya gitu ya. Oke, ini nanti ada tombol submit, berarti kalau disimpan akan diproses ya. Ini contoh lain input form yang disupport oleh HTML5 ya. Contohnya di sini ada field set sudah ya nih, buka tutup. Nah, ini mirip yang tadi ya. Nah ini tidak menggunakan div ya, menggunakan teknik order list, OLLI ya. Ini bisa seperti ini, nanti bisa dilakukan nanti ya, bisa dipilih tadi div kalau ini ya. Nah ini OLLI, order list item gitu ya. Sama label, ada input type ya. Berikutnya ini contoh yang tadi ya, name. Ini priority ya, ini progress. Jadi progress sudah ada di HTML5. Jadi kalau misalkan ada pilihan, nah ini pilihan angka yang harus diinput dari 0 sampai 10, maka bisa pakai atau menggunakan progress ini ya. Nah, kemudian ada estimate hour, itu bisa type-nya number, berarti sudah diarahkan form ini tidak bisa diisi oleh
apa namanya angka oleh selain angka gitu ya, dan kita setting bisa minimal maksimumnya di sini ya. Kemudian ada date, nah ini ada bagus date, type date ya, ini jadi tidak perlu lagi JavaScript untuk membuat date, ini ada di HTML5 ya, HTML4 sebelumnya harus perlu JavaScript, dan bisa pilihan date-nya sudah muncul ya. Kemudian ada email ya, kemudian ada URL di sini gitu ya. Email berarti dia formatnya harus email di sini ya. Terus ada project color, ini bisa menampilkan nah seperti ini ya, project color picker gitu ya. Nah, ini ada di spot HTML5. Satu lagi yang tidak kalah penting di elemen form di HTML5 adalah adanya atribut placeholder. Placeholder ini berfungsi untuk rekomendasi apa yang harus diisi oleh user. Jadi user experience juga dikembangkan lagi oleh fiturnya di HTML5 ya. Contohnya first name. Nah ini John, berarti di sini nama orang kan, last name ya. Nah, jadi bisa diarahkan email, jadi bisa diarahkan seperti ini. Password harus 8-10 karakter misalkan. Ya kita ada yang namanya tadi placeholder gitu ya. Kemudian ada lagi yang fitur yang tidak kalah penting adanya di elemen form HTML5 adalah validasi tanpa JavaScript. Dulu sebelum pakai HTML5 kita untuk validasi harus dulu kirim ke server ya. Kirim ke server baru dicek gitu ya. Atau bisa validasinya menggunakan JavaScript gitu ya. Nah JavaScript ini agak fiturnya memang bisa memvalidasi banyak hal gitu ya, tapi agak merepotkan juga di sisi kliennya juga, kodenya terlalu banyak. Nah, sehingga fitur HTML5 ini dibuat yang standar, contohnya wajib diisi, tinggal kita cukup menambahkan kata kunci require, berarti ini wajib diisi. Nanti ketika tidak diisi maka dia akan muncul ini wajib diisi. Nah, contohnya di sini email wajib diisi gitu kan, ya. Email wajib diisi gitu ya. Nah, ini bisa kita setting nanti atau digunakan di HTML5 adanya kata kunci require di sini ya. Berarti mandatory, wajib diisi. Nah, ini contoh lain validasi JavaScript itu password. Password di sini patternnya bisa kita setting di sini. Jadi tidak perlu lagi JavaScript lagi, cukup pakai patternnya, polanya seperti apa. Contohnya passwordnya harus 8 karakter minimum, kemudian mengandung huruf kecil, mengandung huruf besar ya. Tidak terus ada atribut-atribut lainnya yang pakai di sini. Nah ini, jadi enak sekali dengan HTML5 kita tidak perlu memikirkan lagi coding JavaScript untuk melakukan validasi form. Ini contoh lain, select text area. Nah ini text area seperti ini agak beda dengan input ya. Text area ini ada rows ya, rows berarti berapa baris, 4 baris, calls 30 berarti karakternya 30 ke kanan ya. Jika lebih dari 4 baris maka dia akan ada scroll muncul di bawah sini gitu ya. Nah ini jangan lupa ya, name ada kalau 2 kata harus ada underscore, alamat kirim. Ini contoh select pilihan ya, pilih jeruk, mangga, pisang misalkan. Nah nanti ada option value, pilih ya. Jika ingin defaultnya pilihnya jeruk berarti tambahkan sini selected nanti di setelahnya tagnya value ya. Nah, bedakan ya value dengan tampilan. Di sini value ini adalah data yang akan dikirim ke server. Jeruk ini tampilan yang ada di sini. Bisa aja berbeda ya antara value dengan tampilan. Contohnya value-nya misalkan name. Nah, yang ditampilkan adalah nama mahasiswanya ya, gitu ya. Karena yang sesungguhnya yang penting itu name-nya. Dengan tahu name bisa tahu biodata atau data lainnya. Tapi terbiasa dengan teks gitu ya. Kode ya, bukan yang ini kode, yang ini nama yang ditampilkan. Jadi bisa aja berbeda antara tampilan dengan data yang dikirimkan ke server. Oke, itu ya sekilas tentang form. Saya harap bisa dicoba nanti di praktikumnya. Ini ada tugas membuat form registrasi siswa, kira-kira seperti ini isinya. Ada tanggal, nama, tanggal lahir. Nah, nanti bisa diisi nih ya. Nanti di dalam form ya. Gunakan HTML5 form ya, sehingga nanti memudahkan ya. Tambahkan tombol submit di bawahnya, ini belum ada sepertinya ya. Kemudian ada student signature, ini kotak aja ya. Misalkan kotak atau
tidak perlu juga nggak apa-apa yang di bawah ini ya, yang penting form ini bentuknya, kemudian upload ke GitHub ya, atau nanti diskusi dengan asisten ya. Saya kasih waktu seminggu setelah tugas ini diberikan, silakan nanti dikerjakan ya, mudah-mudahan paham. Oke, jika untuk berikutnya kita akan bahas materi yang lainnya ya. Sampai sini untuk materi HTML5. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.